Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan apa itu whistleblowing dan contoh kasusnya. Di sini kita menggunakan contoh kasus kejatuhan adversary. Bagian pertama yaitu apa itu whistleblowing atau konsep whistleblowing itu apa sih? Mengenal whistleblowing. Secara definisi fundamental, whistleblowing adalah tindakan pengungkapan atau pelaporan pelanggaran hukum, etika, atau manipulasi yang terjadi di dalam organisasi. Laporan ini disampaikan oleh pihak internal, yaitu karyawan maupun pengurus, kepada otoritas pengawas demi kepentingan integritas publik. Siapa sih eh, otoritas pengawas itu? Yaitu bisa auditor eksternal, auditor internal, maupun juga pihak komisaris. Nah, mengapa whistleblowing ini sangat krusial bagi perusahaan? Karena sistem ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini terbaik perusahaan. Tanpa wadah pengaturan yang aman, berbagai tindakan penyelewengan kas, kolusi, dan pemalsuan aset akan tersembunyi hingga akhirnya menghancurkan perusahaan tersebut dari dalam. Nah, ini ada data dari kekuatan laporan internal. Whistleblowing mengalahkan metode lain yang bahkan mengalahkan audit internal tradisional maupun audit eksternal rutin. Menurut riset global ACFA 2024 atau Occupation Fraud Report to the Nation, 43% skandal korporasi terdeteksi lewat laporan whistleblower. Metode ini terbukti jauh lebih efektif dalam menangkap red flag dibandingkan audit internal tradisional yang hanya sekitar 14% atau audit eksternal rutin yang hanya sekitar 13%. Artinya angka ini jauh lebih tinggi daripada metode-metode yang lain. Nah, bagian kedua adalah skandal fraud adversary. Kita akan membahas kasus adversary. Sebelum kita mengenal kasusnya, kita harus tahu dulu apa itu adversary. Adversary yaitu pelopor teknologi aquaculture yang didirikan pada tahun 2013 di Bandung. Adversary memperkenalkan inovasi mesin pemberi pakan otomatis berbasis IoT untuk meningkatkan produktivitas pembudidayaan ikan dan udang tradisional. Pada pertengahan tahun 2023, perusahaan ini berhasil meraih status unicorn, sektor agriteknologi pertama di Asia Tenggara setelah memperoleh suntikan dana masif senilai 200 juta US dollar dari investor dunia seperti SoftBank, Temasek, dan North Star. Nah, ini ada tren pendanaan advisory. Pada 2015 itu masih kecil, masih bibit, dan 2018 itu mengeluarkan seri A sehingga dananya cukup naik dibandingkan 2015, 2020 cukup naik juga, dan 2022 naik lagi, dan 2023 meraih titel unicorn karena valuasinya sudah cukup besar. Nah, ini ada kronologi kebocoran kasus. Yang pertama ada pengaduan dari whistleblower. Pada akhir 2024, seorang whistleblower internal melaporkan kecurigaan pemalsuan catatan penjualan ganda secara langsung ke Dewan Pengawas Advisory. Yang kedua ada audit FTI Consulting, menindaklanjuti laporan dari whistleblower, lembaga ditunjuklah lembaga forensik independen FTI Consulting untuk membongkar rekayasa keuangan internal. Hasil investigasi, hasil audit forensik mengonfirmasi kecurigaan whistleblower. Advisory secara terstruktur melakukan penggelembungan pendapatan yang fantastis demi mengelabui para investor. Ini ada data manipulasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan pada investor itu meraih pendapatan sebesar 12,3 triliun. Sedangkan laporan real perusahaan itu hanya sekitar 2,6 triliun atau sebesar 157 juta US dollar. Yang artinya data ini digelembungkan
sebesar 4,8 kali lipat, sangat jauh sekali dari laporan real perusahaan. Nah, ada aset IoT feeder yang fiktif. Manajemen mengklaim kepada investor bahwa mereka telah mengoperasikan lebih dari 400.000 unit feeder di kolam-kolam perikanan nasional. Namun setelah diaudit secara fisik di lapangan, mengungkap fakta yang cukup miris. Hanya ada 24.000 unit feeder yang terpasang secara real. Dari 400.000 unit feeder yang dilaporkan, dan di lapangan terungkap kalau feeder yang terpasang secara real hanya 24.000 unit feeder. Klaim profit versus kerugian real. Guna menjaga sentimen pasar positif, laporan eksternal mencatatkan keuntungan sebelum pajak atau laba bersih sebelum pajak sebesar 261 miliar atau sebesar 16 juta US dollar. Berbanding terbalik dengan kenyataan internal di mana Advisory merugi sebesar 578 miliar atau sebesar 35,4 juta US dollar yang dilaporkan kepada investor memperoleh laba bersih. Ternyata justru Advisory ini mengalami kerugian 578 miliar. Nah, ini ada konsekuensi hukum dan vonis. Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada April 2026 berujung pada tuntutan pidana serius. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis hukuman 9 tahun penjara dan denda 1 miliar kepada pendiri sekaligus mantan CEO, yaitu Gibran Husaifah. Majelis Hakim menyatakan Gibran bersalah atas tindakan pidana penggelapan dalam jabatan serta tindak pidana pencucian uang yang merugikan para investor hingga senilai 300 juta US dollar. Dampak sistemik ekosistem. Nah, ini ada dampak-dampak bagi perusahaan-perusahaan startup yang pengen nyari modal, pengen ekspansi. Ada yang pertama itu adanya kehancuran reputasi pendanaan. Kasus manipulasi keuangan berskala masif di startup kebanggaan nasional ini mencederai tingkat kepercayaan pemodal Ventura asing terhadap ekosistem startup Indonesia secara keseluruhan. Hal ini eh, menghancurkan reputasi bagi perusahaan-perusahaan startup yang ingin mencari modal karena ingin mengembangkan perusahaannya, tetapi karena adanya kasus seperti ini, pemodal mungkin akan berpikir kalau perusahaan startup di Indonesia itu tidak bagus atau bahkan hanya untuk menipu seperti itu. Yang akhirnya ada alasan yang kedua yaitu pemeriksaan due diligence ketat. Investor global kini menerapkan standar audit forensik dan pemeriksaan hukum finansial yang berlapis dan jauh lebih skeptis untuk mencairkan dana. Artinya kalau ada startup-startup yang ingin mencari dana, investor itu tidak akan secara langsung mengasih dana tersebut, tapi akan dilakukan audit forensik terlebih dahulu dan pemeriksaan hukum finansial. Apakah perusahaan tersebut memang benar-benar menjalankan usahanya atau tidak. Dan yang ketiga, adanya dampak pemangkasan karyawan yang masif. Advisory terpaksa merumahkan ratusan karyawan akibat krisis likuiditas, tuntutan hukum pidana, dan pembekuan saluran kredit perbankan. Nah, ini ada cara membangun whistleblower yang efektif. Yang pertama, adanya anonimitas mutlak. Sistem harus menjamin kerahasiaan identitas whistleblower secara ketat menggunakan jalur laporan pihak ketiga yang terenkripsi aman. Laporan pihak ketiga ini bisa menggunakan auditor auditor eksternal. Nah, yang kedua adanya kebijakan anti retaliasi. Perusahaan wajib merumuskan sanksi hukum berat bagi setiap manajemen yang mencoba melakukan balas dendam, PHK, atau intimidasi kepada
whistleblower atau kepada pelapor. Yang ketiga itu tidak tindak lanjut transparan. Setiap aduan yang masuk harus diverifikasi dan diinvestigasi secara independen oleh komite audit eksternal tanpa adanya konflik kepentingan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kamu buka kolom komentar, bebas kalian bisa bertanya apa saja. Mungkin itu saja eh, pemaparan materi dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.